Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang berbahagia. Eh, Kali ini perkenalkan dulu, nama saya Ali Muhtarom, Bapak yang akan mengampu anak-anakku sekalian materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SDN Cabak 03. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, pada materi pendidikan ini, pendidikan agama Islam ini kita fokuskan supaya nanti kita bisa menjadi insan yang berakhlakul karimah, taat beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengawali pelajaran kelas 1, kita bacakan suratul Fatihah dulu, yang pahalanya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, tabi'in, tabi'at, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ada Mbah Ahmad Mutamakin Kajen, terutama lagi kepada keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita. Ala niyatis sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan dibukanya dengan suratul Fatihah ini bisa memberikan kelancaran pada kita dalam belajar mengenai pendidikan agama Islam. Baik, sebelum kita belajar, kita mulai dulu dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, untuk pelajaran yang pertama kita akan belajar mengenai kasih sayang. Adik-adik tentu sudah tahu apa itu kasih sayang, bagaimana cara menunjukkan rasa kasih sayang itu, seperti kasih sayang orang tua kita terhadap kita, seperti kasih sayang kita terhadap orang tua kita, seperti kasih sayang terhadap teman kita. Misalnya apa? Misalnya kalau ibu kita sedang sakit, kita ikut merawat. Misalnya lagi ketika kita sedang sakit, ibu dengan sigap, orang tua kita dengan sigap merawat kita, itu kan? Jadi seperti itu kasih sayang. Tapi pada materi kali ini, kasih sayang ini akan kami contohkan dalam surat Ar-Rahman dan surat Ar-Rahim. Pada intinya, pelajaran tentang kasih sayang ini adalah satu, kalian harus bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW secara singkat, ya, menyebutkan kasih sayang Nabi Muhammad dan menunjukkan sikap kasih sayang Nabi Muhammad secara singkat. Kemudian peserta didik mampu melafalkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim serta mengartikan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Jadi untuk Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu mohon adik-adik kalian hafalkan itu ya.
Baik, kita lanjut ke materi, yakni kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Rasul yang terakhir. Jadi Nabi dan Rasul yang terakhir itu Nabi Muhammad. Jadi tidak ada Nabi lagi, tidak ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahirnya di Mekah, di kota Mekah. Tuh. Ayahnya namanya Abdullah. Nah, jadi ayahnya Nabi Muhammad itu Abdullah. Kalau ayah kalian siapa? Bisa ditulis di buku tulis. Kemudian ibunya bernama Aminah. Jadi Nabi Muhammad itu putra dari Abdullah dan Aminah. Itu. Kemudian sejak kecil Nabi Muhammad memiliki sifat kasih sayang kepada siapapun hingga akhir hayatnya. Jadi mulai sejak kecil sampai beliau wafat, Nabi Muhammad ini kasih sayangnya ke semua orang itu luar biasa besarnya. Itu Nabi Muhammad. Ya. Salah satu contohnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah dengan pengemis tua yang buta. Walau pengemis tua itu selalu mengejek dan menjelekkannya, tapi Rasulullah tetap menyayangi pengemis tersebut dengan bersabar dan menyuapinya setiap hari. Nah, itu salah satu wujud kasih sayang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ceritanya Nabi Muhammad itu selalu diejek oleh seorang pengemis tua dan juga buta. Buta itu tidak bisa melihat. Tetapi apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Apakah sakit hati kemudian melemparnya dengan batu atau bagaimana? Tidak. Jadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kasih sayangnya di sini. Ditunjukkan kasih sayangnya itu dengan apa? Memberi makan sekaligus menyuapi orang yang setiap hari mengejek Nabi Muhammad seperti itu. Ini malah disuapi. Karena apa? Tidak bisa melihat pengemis itu. Jadi disuapi. Betapa mulianya sifat kasih sayang dari Nabi agung kita, Nabi besar kita, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat mulia. Jadi ini harus kalian tiru, harus kalian contoh, harus kalian teladani, ya. Bahwa kita itu tidak harus benci, kita itu tidak harus membalas apa yang telah orang lain lakukan terhadap kita, kaitannya dengan perlakuan yang tidak baik. Itu, ya. Jadi kita tidak boleh membalasnya. Cukup Allah yang membalas. Karena janji Allah itu apa? Setiap perlakuan apa yang dilakukan manusia yang ada di dunia ini ketika hidup, sekecil apapun, seberat zarro. Kalian tahu zarro? Zarro itu semut pudak yang tidak ada bobotnya, belas nggak ada bobotnya. Tetapi janji Allah apa? Akan membalasnya. Dibalas di dunia ataupun di akhirat, itu pasti dibalas Allah. Jadi tugas manusia adalah menyampaikan kebaikan, menyampaikan kasih sayang. Ketika kalian diejek, dimarahi sama teman, dijaili, dicurangi sama teman, kalian harus tunjukkan rasa kasih sayang itu.
Ketika kalian menemukan teman kalian yang sedang kesusahan, tapi yang sedang kesusahan itu suka mengejek kalian, tolong itu dikasihani. Jadilah kalian menjadi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya, yang suka mengasihi dan suka menyayangi. Dan itu adalah mengikuti suri tauladan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Nabi Muhammad diejek terus oleh pengemis buta itu, kemudian tapi Nabi Muhammad masih selalu menyuapi, ya. Akhirnya Abu Bakar ini memberitahu bahwa yang biasanya menyuapi setiap hari sudah wafat meninggalkan kita semua. Dialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal, sudah wafat, pengemis buta itu yang biasanya mengejek Nabi Muhammad itu dikasih tahu sama Abu Bakar, hei pengemis buta, orang yang kamu ejek terus itu setiap hari, tapi dia sekarang sudah meninggal. Dialah juga orang yang setiap hari menyuapi kamu, memberi makan kamu, meskipun kamu ejek terus. Itu. Jadi setelah Nabi Muhammad meninggal, Abu Bakar menyampaikan hal itu kepada si pengemis buta itu. Kemudian apa yang terjadi? Pengemis buta itu langsung menangis. Menangis dia. Heran. Muhammad itu saya jelek-jelekin terus, saya ejek terus. Tapi kenapa Muhammad kok malah yang menolong saya setiap hari, menyuapi saya setiap hari? Seperti itu. Menyuapi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh keikhlasan. Itu akhirnya menangis dia, pengemis buta itu menangis. Seperti itu. Ya Rasulullah meskipun dihina ataupun dicela, dicaci maki, tetapi tetap saja tidak membalas dengan yang serupa. Tapi beliau Nabi Muhammad SAW membalasnya dengan kasih sayang. Itu kasih sayang Nabi Muhammad. Kemudian yang ke-B adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan pada sifat wajib beliau, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita pasti sudah hafal, biasanya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, Ar-Rahmani kang mau welas ing dalam dunya, Ar-Rahimi kang mau asih ing dalam akhirat. Tuh, kalau bahasa Indonesianya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu. Kemudian kita ke Ar-Rahman dulu. Ar-Rahman artinya itu Allah Maha Pengasih. Buktinya apa kalau Allah itu Maha Pengasih? Satu, Allah menciptakan bumi, langit, pagi, siang, sore, bulan, matahari, gunung, dan seluruh yang ada di bumi ini untuk kepentingan makhluknya. Jadi Allah tidak pernah meminta, sekalipun sedikit pun gak pernah meminta balasan dari manusia atas apa yang sudah diberikan kepada manusia, bumi dan seisinya. Tidak pernah. Itu adalah merupakan wujud dari kasih sayang terhadap
manusia. Contohnya terhadap diri kita. Allah memberikan mata, hidung, telinga, mulut, kemudian ada kaki, tangan, anggota tubuh yang lengkap kepada semua orang, ya, baik yang beragama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, semuanya dikasih lengkap. Itu. Jadi kasih sayang Allah ini dalam kalimat Ar-Rahman, sifat wajib Allah yang Ar-Rahman ini tidak pandang bulu kepada semuanya. Itu. Permintaannya cuma satu, simple. Kalian menyembah Allah, itu aja. Hanya itu, kalian disuruh untuk menyembah Allah. Lewat apa ibadahnya? Sholat. Jadi kalian disuruh sholat, itu aja. Itu permintaan Allah, cuma satu itu aja. Kemudian yang kedua adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim. Artinya adalah Allah Maha Penyayang. Allah menyayangi orang-orang yang beriman. Cara bersyukur dengan kasih sayang Allah adalah kasih sayang dalam kehidupan, yakni kasih sayang kepada diri sendiri, kasih sayang kepada teman, peduli terhadap lingkungan sekitar. Tuh. Kasih sayang terhadap diri sendiri, misalnya tidak membatasi diri untuk misalnya setiap hari makan 3 kali, tapi kamu makannya Sabtu Minggu 1 kali, ya. Itu namanya tidak sayang terhadap dirinya. Kemudian ada telinga, untuk yang cowok ini ya, ada telinga ditindik, dikasih anting ini. Itu juga tidak sayang dengan dirinya. Karena apa? Yang seharusnya ini tidak bolong tapi dibolong, dan itu sakit. Itu artinya apa? Kita tidak sayang terhadap diri sendiri. Kemudian ada lagi rambut yang seharusnya dari awal itu hitam, tapi dikasih cat yang warna merah, hijau, kuning, seperti itu. Itu artinya apa? Kita tidak sayang terhadap diri kita sendiri. Jangan sampai kita melakukan itu. Kita harus menyayangi dan merawat dan menjaga apa yang sudah diberikan oleh Allah, apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Karena apa? Karena itu adalah janji Allah. Janji Allah akan menyayangi kalian orang yang beriman. Seperti itu. Jadi Ar-Rahman sama Ar-Rahim, kasih sayang ini begitu besar dari Allah kepada manusia. Saya harap kalau kalian mau mendapatkan kasih sayang Allah, itu ada 2 cara. Satu adalah beriman, ya, iman dan takwa. Yang pertama iman dan takwa. Iman itu satu, iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada malaikat, kitab Allah, iman kepada qada dan qadar, iman kepada hari akhir. Iman itu artinya percaya. Cukup kalian percaya saja. Allah itu ada. Di mana? Ya di tempatnya sendiri. Non dinggune, di mana tempatnya? Enggak ada yang tahu. Nabi Muhammad itu ada. Kemudian malaikat itu ada. Qada qadar itu ada. Hari akhir itu ada. Kita percaya saja. Tidak usah ditanyakan bla 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 bla, enggak usah. Nggih. Kemudian takwa. Takwa itu menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sing dikon Gusti Allah dilakoni, sing dipengin Gusti Allah
ditinggal. Itu artinya takwa. Yang kedua adalah ridallah fi ridho waliden, suktullah fi suktul waliden. Jadi kalau kalian ingin mendapat ridho Allah, yang pertama kalian itu adalah harus mendapatkan ridho dari orang tua. Jadi kalian kalau kemana-mana harus bilang dulu sama ayah sama ibu, sama bapak sama mak, pak mae, pak mak ajeng dolan nenggone rencang ngono. Nggih le monggo ngono aja suwe-suwe ya jam 9 mantuk. Seperti itu. Pulang assalamualaikum itu baru mau masuk pintu itu seperti itu. Kemudian pokoknya harus taat kepada orang tua kalau mau mendapatkan ridho Allah. Jadi itu kunci hidup itu ada dua, taat kepada orang tua dan beriman serta bertakwa kepada Allah serta Nabi dan sebagainya. Cuman dua itu kunci dari hidup kalian. Sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada kata yang kurang berkenan ataupun ada pertanyaan, silahkan nanti ditulis di WA, bisa dikirim ke WA saya pribadi. Sekian, semoga bermanfaat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.